Halo teman-teman, balik lagi di Ride EV Story. Hari ini hari Sabtu, tanggal 7 Februari. Saya rencananya eh, mau pasang baterai gendong, baterai tambahan untuk motor listrik saya, Indomobil motor Tirano. Yang mana rencananya baterai gendong atau baterai tambahan yang saya beli kemarin mau saya taruh di dek kaki di bawah sini. Kebetulan di bawah ini ada ruang yang cukup luas. Udah saya ukur ruangnya sekitar 30 cm kali 27 cm lah. Itu. Jadi kemarin saya order atau beli baterai gendong di Om Delby di pelan tapi kencang EV Stop. Dan hari ini baterainya udah datang, dikirim dari tempatnya Om Delby ke sini. Jadi hari ini rencananya saya mau pasang di sini aja di Cirebon. Tapi sebelum lanjut videonya, tolong bantu support untuk klik tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan ini penampakannya baterai yang saya beli di tempatnya Om Delby, pelan tapi kencang EV Shop yang ada di Bekasi. Kapasitas baterai ini 42 Ah, jadi lebih besar dari baterai bawaannya Tirano. Dan ini setelah dilepas, perbandingan baterai bawaan Tirano yang sebelah kiri dan baterai gendong yang saya beli di pelan tapi kencang EV Shop yang sebelah kanan. Dimensinya mirip-mirip, tapi kapasitasnya lebih besar baterai yang saya beli di pelan tapi kencang EV Shop. Nah, ini penampakan yang saya bilang tadi, ruang untuk baterai yang saya tanam. Ruang ini cukup luas, sekitar 30 cm kali 30 cm lah kurang lebihnya. Biar dudukan baterainya kuat dan aman, saya bikin dudukan khusus di ruang yang tadi, dan proses pengelasannya saya percayakan ke bengkelnya Mas Ajis yang lokasinya ada di dekat pangkalan Elf Kedawung. Nama bengkelnya TYS Motor. Gak jauh dari Polsek Kedawung, seberangnya Panca Teknik. Itu Mas Ajis ya lagi nangani konsumen lain dulu karena kebetulan bengkelnya lagi rame. Nah, itu yang pakai kaos merah. Jadi motor ini rencananya saya tinggal karena nggak bisa dihandle sama Mas Ajis sekarang. Jadi mungkin nanti saya akan update lagi. Setelah ditinggal keesokan harinya, inilah hasil dari karyanya Mas Ajis. Nah, itu baterainya sudah dicoba dipasang. Menurut pengakuan Mas Ajis ya tadi, dudukan baterai ini dia injek, dia berdiri di situ dan kuat, tapi sayangnya nggak didokumentasikan tadi sama Mas Ajisnya. Oh ya, masih. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol secara teknisnya motor ini, kita langsung aja rakit lagi motor ini sampai rapih kembali. Ini juga masih proses ngemal untuk bracket baterainya supaya nggak goyang.
dan bisa lebih kuat pastinya. Proses perakitan dan perapihan, saya fokus ke perkabelan untuk soket baterai yang baru dan Mas Ajis ke bodi-bodinya. Proses pemasangannya agak lumayan rumit. Kayaknya kalau sendirian memang nggak bisa, harus dibantuin begini, harus berdua begini. Untungnya Mas Ajis di sini cukup telaten ngerjain motor listrik saya, dan ini project motor listrik pertamanya Mas Ajis selama dia buka bengkel. Baru pertama ini nangani custom motor listrik. Proses perakitannya cukup makan waktu lama, mungkin sekitar 3-4 jam sampai selesai dan rapih lagi. Hanya sekedar informasi, jadi motor listrik Tirano saya setelah ditambah baterai ini total kapasitasnya menjadi 74 Ah, yang mana klaimnya secara hitungan di atas kertas kita bisa simpulkan lebih dari 160 km sekali ngecas full, yang mana baterai bawaan Tirano 32 Ah dapat menempuh jarak sekitar 80 km dan baterai yang baru 42 Ah sekitar 105 km. Jadi di atas kertas bisa lebih dari 160 km dalam sekali cas. Dan inilah hasil akhir yang kita dapatkan dari proses pengelasan dan penanaman baterai di bawah dek kaki. Dan ini dudukan baterai yang baru. Nggak kelihatan baterainya udah di dalam, udah ditutupin. Kelihatan, oh nggak kelihatan guys. Nah ini video penampakan dari sisi sebelahnya, dari samping kanan. Seperti ini. Nah, ini cukup rapih pembuatannya. Pengelasannya di bengkelnya Mas Ajis dekat Polsek Kedawung. Jadi cukup sekian proses pembuatan dan pengelasan dudukan baterai sampai terpasang di motor listrik saya Tirano. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya.